Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada video materi kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan toolpath untuk job set ketiga, yaitu mini engine block. Nah, langkah pertama kita buka dulu, kita import untuk model engine blocknya. Oke, setelah itu kita save as dulu. Kemudian setelah itu kita kita buat untuk ini ya. Di sini kalau kita lihat nanti untuk pengerjaannya itu batasnya itu sampai sini ya. Jadi supaya nanti cutting toolnya ini tidak sampai ke sini, nah di bagian jauhnya ini tidak nabrak di sini, maka ini kita batasi dulu. Nanti kita buat batas menggunakan surface di sini supaya nanti pahatnya itu tidak melebihi batas yang kita buat nanti. Kemudian untuk bagian depan nanti juga kita tutup supaya nanti untuk bagian sini ya, sini itu tidak dikerjakan. Oke, caranya kita blok dulu ya semuanya, kemudian klik kanan, kemudian masuk ke surface modeling. Oke, setelah itu kita buat composite curve di wireframe ini, kemudian composite curve kita pilih ini. Close. Kemudian ini kita copy ya composite curve-nya ini, pilih composite curve, kemudian di home itu kalian copy kemudian paste. Nah setelah itu ini kita ambil satu ya, kalian klik di sini, kita geser ke sini ya, kita letakkan di sini. Oke. Nah ini kita geser lagi. Nah ini pastikan seperti ini, ada ininya. Nah ini pastikan ini 00 ya, jadi tidak geser untuk YZ nya. X nya kita isi -4. Oke. Oke, kemudian kita klik ini ya, kemudian masuk ke surface, extrude. Nah ini kita isi 4 panjangnya ya, ini kita geser sebesar 4. Nah ini sudah 4. Oke. Dan ini juga sama, ini kita geser composite curve, kita extrude. Dan ini kita panahnya kita geser, ini kita lebihkan 20 mili saja. Nah kemudian klik bagian luar. Nah setelah itu di sini ya, di bagian ujung ini kita buat surface tadi untuk sebagai batas supaya cutting toolnya tidak melebihi jauhnya, tidak nabrak untuk bagian jauhnya. Nah ini kita buat surface ya sebagai pembatas, masuk ke wireframe, kemudian arc. Nah ini kalian beri center point-nya, letakkan di sini. Nah ini kalau kita lihat plane-nya salah ya, ini arahnya ke sana. Ini kita ubah dulu untuk plane-nya, pilih ini. Nah kemudian kita pilih lingkaran yang luar ini ya, center point-nya. Nah di sini ya. Kemudian ini kita geser panahnya ya. Nah kira-kira segini aja cukup, jangan terlalu besar, 68 ya. Oke. Nah kita lihat dari sini top, dan ini kita geser ya. Untuk ini kita pilih, kalian escape dulu ya, kalian pilih arc ini, kemudian kalian tarik untuk center point ini. Nah pastikan arahnya
snap ke ini ya, lurus seperti ini ya. Letakkan sembarang dulu. Nah seperti ini, pastikan YZ nya tidak berubah. Dan X nya kita isi 20. Nah supaya tadi letaknya di ujung jadinya. Oke. Nah kemudian ini kita extrude ya, kita pilih ini, kemudian ke surface, kita extrude. Nah ini kita balik arahnya sini. Ini panjangnya 30 saja, minus 30. Ini untuk pencekaman. Nah dan klik bagian luar sini. Nah setelah itu kita tutup sebelah sini ya, kita masuk ke wireframe lagi, composite curve, pilih ini, close, kemudian ke surface lagi, smart surface. Nah ini langsung ke detect, langsung oke. Kemudian kalau sudah, ini sudah selesai ya untuk batasnya, dan kita pilih centang ini, kita kembali ke workspace, software power mill nya. Nah ini akan di power mill juga akan terbentuk sesuai dengan geometri yang kita edit tadi, kita tambah tadi ya, seperti ini. Oke, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita buat untuk bloknya ya. Nah untuk membuat blok, karena ini nanti raw materialnya silinder, maka kita butuh ini ya, work plane ya, supaya nanti silindernya arahnya sesuai dengan orientasi dari job sheet ini. Jadi untuk silinder itu arah tingginya itu searah dengan Z-nya. Nah kita buat untuk work plane. Nah caranya create work plane, cuman pilih ini ya, work plane align to geometry, dan kita pilih sini. Oke, ini kita beri nama blok aja ya. Oke, kemudian kita edit, klik kanan, edit work plane, pastikan arah Z-nya ke sana. Kita swipe axis, Z-nya ke sini. Untuk isinya terserah ya. Nah ini save. Nah kemudian ke blok. Nah ini kita pilih name work plane ya, coordinate sistemnya. Ini kita pilih work plane block tadi. Kemudian untuk tipenya kita isi silinder. Kemudian kita calculate. Nah seperti ini. Nah cuman ini sebenarnya terlalu besar ya, harusnya untuk silindernya itu sebesar ini aja ya, untuk benda kerjanya ini. Tidak perlu, kalau seperti ini nanti yang detect semuanya ya, jadi untuk batasnya tadi juga kedetek. Nah ini kita kecilkan untuk diameternya. Nah sebenarnya kalau lebih baik lagi itu sebenarnya kalian buat bloknya dulu, baru kalian buat batasnya tadi ya. Nah ini kita kecilkan diameternya, misalkan 100 ya, nanti kita lihat apakah cukup. Nah ini masih belum cukup ya, di sini masih kurang sedikit. Ini kita beri 110. Nah ini oke ya, 110 ya, ini sudah cukup. Kemudian accept. Nah setelah itu kita buat work plane lagi sebagai datum utama ya. Jadi kalau di 4 axis rotary itu datum utamanya letaknya di ujung sini, ujung silinder bagian tengah sini ya. Untuk arah Z-nya ke atas, X-nya ke sana, Z Y-nya ke sana, sama seperti 3 axis. Jadi untuk work plane yang ini tadi, blok ini tadi itu gunanya hanya untuk membuat blok ya. Jadi tidak digunakan untuk machining. Oke, caranya kita buat work plane lagi, create work plane, kemudian position on block ini. Nah kita pilih ujungnya ini, tengah-tengah sini. Nah ini kita beri nama rename ya, kita beri nama datum. Oke, kemudian klik kanan, work plane editor, arahnya kita ubah ya, swipe axis, Z-nya ke sana, ke atas ya, X-nya ke sini. Accept. Nah ini nanti sebagai datum utama ya, yang kita beri nama datum ini. Oke, setelah itu
kita kerjakan untuk pembuatan toolpath pertama. Yang kita kerjakan untuk bagian yang atas ini dulu ya. Bagian sini dulu kita buat workplane lagi, workplane align to geometry. Nah, kita pilih surface yang ini, yang bidangnya itu sejajar dengan bidang yang akan kita kerjakan ya. Di sini boleh atau di sini juga boleh, sama aja. Dan letaknya sembarang ya, karena ini nanti nggak ngaruh di setting. Yang ngaruh di setting nanti hanya di datum utama tadi ya. Nah, kita letakkan di sini. Oke, ini kita beri nama ini aja, satu aja ya, toolpath 1 ya. Oke. Nah, ini kita edit, beri editor, swipe axis, Z-nya ke atas, kemudian accept. Oke, jadi ini nanti untuk pengerjaan pertama ya, sebelah sini. Nanti kedua itu di sisi sini, ketiga di sini, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita create tool ya. Nah, untuk kebutuhan toolnya, nah karena kita akan mengerjakan bagian sini ya, ini kalau kita lihat untuk radius minimumnya itu di sini, kita cek ya, inspect. Nah, ini radiusnya 6, diameter 12 ya. Di sini juga kita inspect, itu juga sama, radius 6, 12. Ini berarti kita bisa pakai diameter 12 yaitu maksimal ya. Nah, ini nanti kita gunakan 10 saja. Ini create tool, kemudian end mill. Ini kita beri nama end mill D10. Kemudian diameternya kita isi 10. Tool numbernya 1, floatnya 4, close. Nah, setelah itu kita aktifkan untuk pengerjaan pertama yang ini ya. Ini berarti ini, kita klik kanan, aktif. Oke. Nah, setelah itu kita buat toolpath-nya untuk roughing, toolpath, jadi area clearance, model area clearance, oke. Oke, kemudian kita cek ya. Dari awal workplane-nya 1 udah benar, toolnya N-10. Kemudian untuk limitnya itu minimumnya kita set sampai sini saja ya. Ini pastikan on ya di edge sini ya. Sini. Oke, kemudian model area clearance. Ini kita pilih any untuk thickness-nya 0,2 ya. Ini step overnya setengahnya aja, berarti 5. Kemudian step down-nya kita isi 1 mili saja. Oke, setelah itu masuk ke rapid move, kemudian calculate. Nah, setelah itu ke lead and link. Lead in-nya kita pakai rem, kemudian link-nya kita pakai save ya. Jadi khusus untuk rotary itu link-nya kita pakai save ya, karena nanti ini perpindahannya dari plane 1 ke plane 2 seperti sini maupun sini nanti dia harus tinggi ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, nah ini, jadi nanti ketika berpindah, misalkan pekerjaan ini selesai, pindah ke pekerjaan sini tuh tidak nabrak ya. Jadi pastikan tinggi gini, save, kemudian dia pindah ke sini. Beda dengan yang 3 aksis. Kalau 3 aksis kan dia flat, satu bidang saja, satu bidang kerja. Kalau ini nanti multi bidang kerja ya, ada banyak. Jadi nanti pindahnya supaya tidak nabrak, maka kita pilih untuk linknya itu save. Jadi save itu lebih tinggi daripada skim. Oke, setelah itu untuk width and speednya silahkan diisi sendiri sesuai standarnya, atau pakai katalog silahkan. Oke, kemudian satu lagi ya, di sini di bagian ini ya, model area clearance itu di bagian thickness. Nah, supaya nanti untuk pengerjaannya itu tidak ini ya melebihi dari batas ini ya, maka ini batas ini kita set sebagai collision ya. Nah, caranya klik di sini simbol komponen thickness ini, kemudian ini machining modenya ini kita ganti collision, kemudian kalian pilih surface ini 1, 2 ini, klik save ya untuk nambah seleksi. Kemudian kita masukkan ini ya, acquire component. Nah, pastikan warnanya merah ini, accept. Nah, artinya yang kita set sebagai collision itu nanti dihindari ya, jadi tidak di machining. Dan kita calculate.
kemudian close. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nanti coba kita simulasi ya. Kita posisikan dulu. Oke, seperti ini. Dan ke simulasi kita on kan, mode-nya kita ganti fixed direction, dan kita klik kanan di toolpad-nya ini, simulate from start, play. Nah, ini kalau sudah benar kita store. Oke, kemudian kita kembali ke no image. Oke, setelah itu kita matikan dulu ya ini toolpad-nya. Nah, kemudian kita finishing ya untuk bagian yang sini, bawah ini sama bagian atas ini dan sini ya, permukaan sini. Nah, ini kita bisa gunakan flat machining ya. Kita masuk ke toolpad, kemudian finishing, kemudian raster, flat machining, raster flat finishing, dan oke. Oke, kemudian untuk workbench-nya tetap ya, toolnya tetap, limitnya kita ganti ya, ini minimumnya kita hilangi, kemudian raster flat finishingnya untuk cut directionnya ini ya, kemudian thicknessnya kita ganti 0 karena ini untuk finishing, step overnya 5 tetap ya, dan ke rapid move calculate. Oke, kemudian lead and link, lead in-nya prime, linknya save. Oke, kemudian kita masuk ke raster finishing lagi. Di sini di thicknessnya tadi kita set lagi ya untuk collisionnya. Nah, ini kita pilih collision, pilih surface 2 ini, kemudian kita masukkan. Setelah itu kita accept, calculate. Oke, kemudian kita close. Nah, hasilnya seperti ini. Otomatis yang kedetek hanya bagian yang flat ya. Oke, kita coba simulasi lagi. Mode-nya kita ganti fixed direction, kita simulasi toolpad kedua, simulate from start, play. Nah, ini ada yang nabrak ya, kita restore dulu, kita edit lagi. Oke, kita edit, klik kanan, setting, kemungkinan itu di bagian linknya ya, linknya ini kemungkinan masih skim. Kita cek lagi. Nah, di lead and link kita pilih link. Nah, ini kita edit dulu ya di sini. Nah, ini masih skim, ini kita ganti ke save, calculate. Close, dan kita masuk ke fixed direction, kita klik kanan, simulate from start. Oke, ini sudah benar ya, dan kita store, sudah benar. Kita kembali lagi ke no image, kemudian ini kita matikan, kita buat untuk toolpad selanjutnya. Nah, untuk toolpad selanjutnya kita finishing untuk bagian yang dinding ke miring ini ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini strategi yang paling cocok itu karena ini banyak yang curam ya, kita pakai constant set. Oke, nah tetapi karena di sini kita hanya mau finishing bagian sini saja ya, bagian dalam ini, yang luar ini tidak kita finishing, yang luar nanti kita pakai workbench yang di sini ya, kita workbench baru di sini, jadi kita batasi
supaya untuk finishingnya hanya bagian yang dalam sini. Nah, ini kita buat boundary dulu ya sebagai batas. Di boundary ini klik kanan, kemudian create boundary user define, pilih composite curve, dan kita buat curve mengelilingi ini ya, bagian yang ini. Oke, accept. Ini namanya biarkan default aja 1, diingat-ingat ya, accept. Oke, setelah itu kita buat toolnya. Untuk finishing kita pakai bonus ya, bonusnya diameter 10. Ini kita beri nama BN10. Ini 10, nomornya nomor 2, floatnya 2, close. Oke, untuk waktunya masih tetap ya di sini. Kemudian ke toolpad, kemudian kita pilih constant set finishing. Oke. Oke, kemudian kita cek lagi workplane-nya sudah benar, toolnya sudah benar, limitnya kita pakai boundary 1 ya tadi ya, yang kita buat tadi sebagai batas. Kemudian untuk set limitnya matikan, dan ke constant set finishing untuk cut direction-nya any, kemudian thickness-nya 0. Kemudian ini nggak perlu ya, karena kita sudah boundary sampai sini. Untuk collision-nya tidak perlu. Kemudian masuk ke rapid move, calculate, kemudian lead and link. Lead in-nya kita pakai ini aja, horizontal arc, ininya 90, radiusnya 3, dan linknya kita pakai on surface ya. Oke, ini kembali lagi ke sini. Untuk ini ya, step down-nya kita isi 0,2 saja ya, atau 0,1 yang lebih bagus ya, supaya lebih cepat. Ini kita pakai 0,2, atau kita besarkan aja biar lebih cepat ya, kita pakai 0,5 dan calculate. Dan kita close, dan kita simulasi lagi, simulate, modnya kita ganti fixed direction, kemudian klik kanan, simulate from start, play. Oke, ini hasilnya sudah benar ya. Kalau sudah benar kita store, dan kita kembali ke no image. Oke, setelah itu kita untuk bagian sini sudah selesai ya. Kita buat toolpad baru. Nah, toolpad baru nanti kita kerjakan untuk bagian flat ini ya, bagian sini ya. Nah, ini kita buat untuk workplane baru. Jadi kita buat workplane baru untuk mengerjakan bidang ini. Ini kita matikan dulu. Oke, kemudian kita buat workplane baru. Create workplane align to geometry. Kita pilih untuk surface ini. Oke, namanya 2 ya, ini workplane kedua. Ini kita edit, klik kanan, workplane editor, swipe axis, z-nya arahnya ke atas, x-nya ke sini, dan accept. Oke, kemudian kita aktifkan.
Oke, setelah itu kita buat toolpath. Kita pakai flat machining ya untuk permukaan ini. Kita pilih finishing, kemudian raster flat finishing. Oke, untuk workplane-nya pastikan nomor 2 ya. Oke, toolnya kita ganti ke end mill. Oke, limitnya kita minimumnya ini ya, kita pilih surface ini ya, ini. Oke, kemudian di raster flat finishingnya cut directionnya any, thicknessnya 0 ya untuk finishing, step overnya 5. Oke, dan rapid move nya kita calculate. Lead and link, lead in nya horizontal arc, ini kita ganti ke ramp. Kemudian linknya kita ganti save. Kembali lagi ke sini ya, ke limit. Ini boundary-nya kita matikan ya, tidak ada boundary, pastikan. Kemudian ke raster flat finishing-nya ini kita buat lagi untuk batasnya ini ya. Nah, ini untuk collision-nya kita pilih 2 surface ini, add, kemudian accept, yes, calculate, dan close. Nah, hasilnya seperti ini. Kita coba simulasi. Ini fix direction, dan klik kanan, simulate from start, play. Nah, ini sudah oke ya. Setelah itu kalau sudah oke, kita store dulu, kemudian kembali ke no image. Oke, ini kita matikan dulu. Nah, untuk toolpath selanjutnya kita buat untuk pengerjaan lubang ini ya. Untuk lubang yang besar ini kita pakai 2D, nanti untuk yang kecil-kecil ini drill. Nah, ini kalau kita lihat untuk lubang ini dengan ini ya, itu diameternya berbeda ya. Nah, tapi nanti kita untuk mempersingkat waktu, kita samakan ya, diameternya kita gunakan diameter yang kecil ini saja. Nah, kita kerjakan dulu yang lubang besar. Nah, ini untuk lubang besar kita pakai 2D toolpath ya. Ini kita buat pattern dulu untuk 2D. Klik kanan di pattern ini, kemudian create pattern, plusnya ini kalian klik kanan di pattern 1 ini, kemudian curve editor, pilih composite curve, kemudian kita pilih ini 4 ini ya. Oke, accept. Oke, kemudian ke toolpath kita pakai curve machining, kemudian 2D curve area clearance. Oke, kemudian ke workplane-nya 2 ya, toolnya pakai flat and mill. Kemudian untuk limitnya, nah ini untuk maksimumnya ini ya 0 ya di sini. Untuk memastikan kita klik aja di sini. Kemudian untuk minimumnya kita pilih untuk sampai di tengah-tengah sini ya. Kita pilih workplane ini ya, yang datum ini ya. Oke, kemudian curve area clearance, limitnya ini sudah sesuai ya. Kemudian ini metodenya kita pakai offset, cut directionnya any, thicknessnya 0, step overnya 5 ya, separuhnya. Kemudian cut distance, di sini untuk step downnya kita pakai 1 aja. Oke, kemudian untuk extendnya ini kita pakai limit ya. Oke, setelah itu ke rapid move, calculate, lead and link, lead in nya ramp, linknya save. Oke, dan kembali lagi ke sini. Nah, di sini di curve definition ini kita pakai pattern 1 tadi yang kita buat. Oke, kemudian kita calculate. Setelah itu kita close. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, ini kita coba simulasi lagi, simulation, fix direction, dan kita pilih ini, simulate from start, play.
Oke, ini hasilnya sudah benar ya. Kita store, kembali ke no image. Nah, ini kita matikan dulu dan kita kerjakan untuk pembuatan lubang yang kecil ini pakai drill ya. Untuk drillnya diameternya 5 ya. Oke. Nah, untuk pembuatan drill itu kita buat untuk hole and feature dulu. Nah, ini klik kanan, create hole and feature set. Oke, kemudian di sini klik kanan, create hole ya. Kemudian kita pilih. Nah, ini nanti kita samakan ya. Kita asumsikan untuk lubangnya sama biar lebih cepat ya. Kita pilih lubang ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian kita apply, close. Nah, ini sudah muncul untuk hole and feature-nya. Oke, kemudian kita masuk ke toolpath. Nah, kita pilih drilling, kemudian brick chip. Oke. Nah, kemudian ke work plane, kemudian tool. Nah, untuk node toolnya ini tadi belum kita buat ya. Ini kita buat baru dulu. Nah, di sini kita ini ya, create new tool ya. Di sini untuk drill itu ini coba kita lihat ini ya, create drill tool ini ya. Oke, untuk diameternya 5. Ini kita beri nama drill 5. Number toolnya 3, number of load-nya 2. Oke, kemudian ke drilling, ini brick chip, kemudian back drill-nya kita isi 2. Oke, retraction-nya full ya. Kemudian rapid move, calculate, lead and link, linknya save ya. Oke, kemudian calculate, close. Oke, setelah itu kita simulasi, klik kanan, simulate from start. Oke, ini hasilnya sudah benar ya. Dan kita store, kembali ke no image. Oke, ini kita matikan dulu. Oke, nah ini untuk bidang ini itu sudah selesai ya. Kita pindah lagi, kita buat workplane baru untuk mengerjakan di bidang ini. Nah, karena di bidang ini itu belum kita roughing, maka ini kita roughing dulu ya. Tadi karena roughing yang pertama itu kan hanya sampai sini tadi ya, dari atas sini sampai sini. Nah, bagian sini belum, maka ini kita roughing dulu. Nah, ini nanti kita pakai rest machining ya, karena supaya nanti di bagian sini tidak dikerjakan lagi, karena tadi ini bagian sini itu sudah, jadi hanya mengerjakan bagian sini aja. Maka nanti kita gunakan rest machining ya. Dan untuk referensinya, untuk rest machining untuk 4 aksis itu hanya bisa menggunakan stok ya, tidak bisa menggunakan referensi toolpath yang sebelumnya. Oke, jadi kita buat referensi dulu untuk membuat toolpath rest machining di area sini ya. Nah, caranya di stok ini, stok model ini klik kanan, kemudian create stock model. Nah, ini kita beri nama default aja 1, accept. Oke, akan muncul di sini ya 1. Kemudian proses roughing yang pertama ini, yang ini ya, kalau kita show. Nah, di sini ini kan sudah dikerjakan. Nah, ini kita klik kanan, kemudian add to stock model. Nah, setelah itu di stock model 1 ini klik kanan, kemudian calculate. Nah, untuk melihat stok model yang kita buatin tadi ya, ini kita matikan dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian kita klik kanan di sini, kemudian di drawing option ini kita pilih shaded. Nah, ini jadi stok modelnya yang ini ya. Ini adalah proses pengerjaan yang roughing pertama tadi. Jadi nanti kalau misalkan toolpath yang kita gunakan nanti referensinya adalah ini, stok model ini, maka nanti yang dikerjakan
Yang dibaca hanya stok model ini. Jadi bukan yang silinder yang di awal tadi ya, tapi yang sudah dikerjakan di roughing pertama tadi, yang ini ya, yang kita apply tadi ya, kita add tadi. Oke, ini kita matikan aja. Ini kita show lagi. Oke, setelah itu kita buat workplane untuk pekerjaan bagian sini ya. Create workplane align to geometry, kita pilih plane yang ini, surface yang ini ya. Oke, nomor 3 ya, klik kanan, kemudian workplane editor, save axis, dan Z-nya yang sini, X-nya ke sana, accept, kita aktifkan, klik kanan, aktif. Oke, setelah itu kita masuk ke toolpad, kita pilih 3D area clearance dan model area clearance. Oke. Nah, ini ke workplane, pastikan workplane yang ketiga ya tadi ya. Dan toolnya kita pakai end mill ya. Kemudian limitnya, nah ini maksimumnya kita matikan. Untuk minimumnya kita pilih surface ini. Oke, kemudian model area clearance itu untuk profilnya ini, area ini ya, thicknessnya 0,2 karena ini roughing ya, step overnya 5 dan step downnya kita pakai 1. Kemudian di sini rest machiningnya kita centang. Nah, di rest ini sebagai referensi itu kita pakai stok model ya, jangan toolpad ya, stok model. Kita pilih stok model yang kita buat tadi, stok model 1. Oke, kemudian ke Revit mode, ini kita calculate. Oke, kemudian lead and linknya, lead innya rem, linknya save, dan calculate. Nah, setelah itu kita close. Jadi seperti ini ya, jadi sebagian sini tidak dikerjakannya. Oke, ini coba kita simulasi ya, simulasi modenya kita ganti direction, kemudian klik kanan, simulate from start. Oke, ini hasilnya sudah benar. Ini kita store, kembali ke no image. Oke, ini kita matikan dulu. Nah, langkah selanjutnya itu kita finishing bagian sini ya. Nah, untuk finishing ini kita perlu buatkan boundary juga ya, karena supaya nanti bagian sini tidak perlu di finishing karena di sini tadi sudah selesai ya. Jadi kita hanya finishing bagian sini aja, area ini. Maka kita buatkan boundary dulu. Nah, klik kanan di boundary ini, kemudian create boundary user define. Nah, pilih composite curve, kemudian kita buat boundary-nya. Oke, accept. Nah, setelah itu kita buat toolpad-nya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, untuk toolpad yang paling cocok itu kita pakai Step and Shallow ya, karena di sini ada kombinasi antara bagian yang curam sama yang landai. Nah, kita masuk ke toolpad. Ini kita pilih finishing, Step and Shallow. Step and Shallow finishing, oke. Oke, kemudian ke workplane, yang 3,
Nah, toolnya untuk finishing kita pakai bonus dan limitnya kita matikan ya semuanya. Kemudian untuk boundary-nya kita pilih boundary yang kedua tadi ya, yang kita buat tadi, yang ini. Oke, kemudian untuk step and shallow-nya ini any, cut direction-nya ini juga any, untuk step and shallow semuanya ini ya. Dan step down-nya kita besarkan ya, harusnya 0,1 yang halus ya, kita buat 0,5 saja biar cepat. 0,5, ini juga 0,5. Oke, kemudian untuk tipenya ini kita pakai raster, dan thickness-nya 0 ya, karena finishing ini. Kemudian di bagian raster untuk direction-nya kita pakai ini aja, default-nya 0 ya. Oke, setelah itu masuk ke rapid move, calculate, lead and link, lead in-nya rem, link-nya pakai on surface. Oke, kemudian calculate. Nah, close. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini kita coba simulasi ya. Nah, sebelumnya kita ubah dulu untuk view-nya ya, supaya kelihatan di area sini ya. Kita buat seperti ini. Oke, kita masuk ke simulasi. Mode-nya kita pakai fixed direction. Kemudian kita klik lagi mode-nya fixed direction supaya ngitung ulang ya untuk posisi yang baru. Oke, nah ini posisi yang baru. Dan kita klik kanan, simulate from start, play. Nah, ini sepertinya ada yang salah ya di sini. Ini untuk radiusnya. Tadi kita pakai bonus 10 ya. Kita cek lagi di sini itu radius minimumnya berapa. Nah, untuk yang ini itu radiusnya 2,5, diameter 5 ya. Nah, ini kita pakai diameter 5 berarti ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini kita restore. Oke, kemudian kita ke no image. Nah, ini kita buat tool baru ya, tool bonus 5. Ini kita beri nama BN5. Ini diameternya 5. Nomor toolnya 4. Ini 2. Close. Nah, ini kita edit, kita ganti toolnya. Edit. Toolnya kita ganti BN5. Calculate. Oke, kemudian kita close. Kita simulasi lagi. Mode-nya kita ganti fixed direction. Klik kanan, simulate from start, play. Nah, ini hasilnya sudah benar ya. Nah, sebenarnya ini nggak apa-apa ya di sini ya, karena nanti di sini potong, atau kalau kalian mau finishing juga tadi boundary-nya harusnya sampai sini ya. Oke, ini kita store, kembali ke no image. Oke, untuk toolpath selanjutnya untuk bagian sini, kemudian sini dan sini itu sama ya caranya. Ini saya contohkan sampai sini saja karena yang lain nanti sama. Kira-kira untuk mengerjakan seperti ini, untuk 4 aksis itu seperti ini. Nah, untuk 4 aksis rotary itu untuk menghasilkan ini ya, NC programnya atau NC code-nya itu juga berbeda ya dengan 3 aksis, karena di sini untuk workplane-nya itu ada banyak ya. Jadi nanti untuk workplane ketika kita membuat NC code itu yang kita pakai adalah workplane datum yang kita buat ini ya, datum di sini tadi. Nah, sebagai contoh misalkan saya mau membuat NC code-nya ya, di NC program ini kalian klik kanan, kemudian create NC program. Nah, sebagai contoh misalkan saya mau toolpath 1 saja ya, ini ya, yang saya mau buat NC code-nya. Caranya klik kanan, kemudian add to NC program. Nah, ini muncul di sini. Nah, setelah itu yang paling penting itu ini ya, tadi ya,
untuk output workplane-nya ini kita pilih datum. Jadi pastikan ini datum. Nah, jadi kita tidak menggunakan 1, 2, 3 ini, tapi kita gunakan datum. Oke. Nah, setelah itu untuk post prosesornya kita juga sesuaikan dengan rotary 4 aksis ya yang kita atau mesin yang kita punya. Nah, ini misalkan kalian mau ambil untuk post prosesornya, kalian bisa buka di sini. Kemudian kalian cari untuk post prosesor yang sesuai dengan mesinnya. Ini post prosesor. Nah, ini kita punya yang ini Fanuc Axis untuk meja yang sebelah kanannya. Ini kita open. Nah, di sini. Kemudian pilih, kemudian accept. Setelah itu kalian bisa letakkan ya untuk NC programnya itu di mana. Ini saya letakkan di ini aja projectnya ini, engine block ini. Kita beri nama A misalkan ya. Save. Kemudian setelah itu write. Oke, ini sudah selesai ya. Kalian bisa buka di sini ya. Di sini di engine block ini, project engine block ini kalian buka. Nanti akan muncul ini A tadi ya. Formatnya TAP ini. Kalian buka pakai notepad. Nanti akan muncul seperti ini untuk isi programnya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk cara posting itu seperti itu. Kalau misalkan mau posting yang lagi, silahkan ini klik kanan add to NC program gitu aja ya. Dan kita write seperti itu. Oke, kemudian ini kita close. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk 4 aksis rotary machining. Silahkan mencoba. Saya akhiri untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.